Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Setelah mendengar permintaan Roman Dimitri, Lee Tae-sung, komandan pasukan di bawah Kim Jung-hyuk, langsung nampak sangat emosi. Permintaannya sangatlah konyol, yaitu agar seluruh Incheon berada di bawah kendali Roman. Sebagai seseorang yang sangat menghormati Kim Jung-hyuk, dari sudut pandang Lee Tae-sung, tentu saja itu adalah sebuah penghinaan. Lee Tae-sung menunjukkan aura permusuhan kepada Roman, tapi Kim Jung-hyuk menghentikannya. Ia pun kembali berkata kepada Roman bahwa permintaannya tidaklah mudah. Ya, Kim Jung-hyuk masih belum mengetahui niatan Roman, dan adapun dirinya sendiri menjadi wali kota bukan hanya demi kekuasaan, melainkan demi keselamatan orang-orang yang berada di bawahnya. Jadi ia tidak ingin menyerahkan seluruh keselamatan warga kepada seseorang yang baru pertama kali ia temui. Memang Roman Dimitri adalah sosok yang kuat, apalagi setelah mengetahui fakta ia menghabiskan Red Moon seorang diri. Tapi niatannya belum jelas, bisa saja itu malah membahayakan seluruh warga. Oleh sebab itulah Kim Jung-hyuk bertanya kepada Roman, sebenarnya apakah alasan ingin menjadikan Incheon sebagai wilayahnya? Lalu Roman pun sedikit menjelaskan, sebenarnya tidak ada alasan khusus. Yang ia inginkan adalah sebuah wilayah yang tunduk di bawahnya dan tidak bergantung kepada wilayah lain seperti pusat kota yaitu Seoul. Adapun kenapa Roman memilih Incheon, itu semua karena Roman tengah berada di kota tersebut. Alasan yang sangat sulit untuk dipahami. Kim Jung-hyuk benar-benar tidak bisa membaca niatan asli dari Roman Dimitri, tapi ia juga tidak ingin kehilangan kesempatan. Oleh sebab itulah ia membuat sebuah syarat khusus jika Roman menginginkan Incheon, yaitu pertama, Roman harus menjamin keselamatan seluruh warga, dan salah satu cara untuk membuktikan hal tersebut adalah membersihkan semut yang tengah mengintai di pinggir kota. Sebenarnya prajurit semut bukanlah masalah yang besar, mereka hanyalah monster peringkat D, tapi masalah sebenarnya adalah kemunculan 200 semut. Ratu semut sendiri merupakan monster peringkat B, dan setiap ratu semut bisa melahirkan 100 prajurit semut setiap harinya. Jika ada 200 semut, setidaknya 200 prajurit semut akan terlahir setiap harinya. Walaupun mereka bukanlah monster yang merepotkan, tapi karena jumlahnya mereka menjadi sangat kerepotan. Dan jika Roman Dimitri bisa membuktikan kemampuannya dengan membereskan para semut, maka Kim Jung-hyuk akan setuju berada di bawah kendali Roman beserta seluruh Incheon. Setelah mengatakan hal tersebut, Kim Jung-hyuk pun meninggalkan Roman bersama Lee Tae-sung. Lalu Kang Min-ho pun bertanya apakah Roman akan menerima permintaan tersebut. Roman pun menjawab, sebenarnya tidak ada alasan bagi Roman untuk menerima evaluasi dari Kim Jung-hyuk untuk bisa mengetahui kemampuannya. Tapi Roman hanya penasaran dengan hal-hal baru yang ada di dunia yang saat ini ia tempati, dan menurutnya itu sangat menyenangkan. Apalagi ia juga sangat menyukai sikap Kim Jung-hyuk yang sangat mementingkan orang-orangnya dan tidak gila akan kekuasaan. Misi pembasmian semut akan dilakukan 1 bulan ke depan. Tapi sebelum itu Roman akan melatih Kang Min-ho agar bisa membantunya. Pertama-tama Roman ingin melihat apa saja yang dimiliki oleh Kang Min-ho.
Tentu saja kebanyakan awaken ataupun hunter bergantung kepada sistem, dan saat melihat apa yang dimiliki oleh Kang Minho, sepertinya itu adalah hal yang buruk yang mungkin bisa menghambat tujuan Roman. Jadi Roman pun akan mengajarkan Kang Minho sebuah teknik baru yang tidak bergantung kepada sistem, dan itu adalah teknik pedang Shura. Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan. Teknik pedang Shura adalah teknik milik Dimitri, dan mereka yang bisa menggunakannya hanyalah mereka yang mendapatkan warisan Dimitri. Tapi Roman menjelaskan bahwa Kang Minho tidak perlu khawatir, karena apa yang akan dipelajari oleh Kang Minho adalah teknik pedang Ashura dan juga teknik jantung Shura versi lengkap, bukannya versi setengah-setengah seperti apa yang digunakan oleh pimpinan Red Moon Cha Dongchul. Pada hari pertama pelatihan, Roman Dimitri mengajarkan seluruh teori yang berkaitan dengan teknik pedang Shura dan juga jantung Shura. Dan setelah melihat langsung bagaimanakah kekuatan asli dari pedang Shura, tentu saja itu membuat Kang Minho sangat terkejut. Ya, kekuatannya sangat besar, bahkan sampai membelah seluruh daratan. Itu sangat berbeda dengan teknik pedang Shura yang digunakan oleh Cha Dongchul. Tentu saja langsung ada banyak sekali pertanyaan di kepala Kang Minho terkait dengan Roman Dimitri. Dari mana sebenarnya asal usulnya dan bagaimana bisa ia begitu kuat? Tapi sulit bagi Cha Dongchul untuk menanyakan pertanyaan tersebut secara langsung, dan yang bisa ia lakukan hanyalah menuruti dan juga mengikuti seluruh arahannya. Beberapa hari setelahnya, siapa sangka Kang Minho akhirnya bisa sedikit menggunakan teknik pedang Shura tanpa bantuan dari sistem, dan alhasil ia pun bisa menghancurkan sebuah batu besar. Memang masih jauh jika dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan oleh Roman Dimitri, tapi itu sudah membuatnya sangat senang, mengingat Kang Minho sebenarnya hanyalah hunter peringkat E yang seharusnya tidak mungkin melakukan hal tersebut. Dengan mengikuti Roman, nampaknya seluruh cita-citanya akan bisa tercapai, dan yang terpenting adalah akan mudah baginya untuk melindungi anaknya jika terus bertambah kuat. Di sisi lainnya, Lee Tae-sung masih sulit untuk memahami keputusan dari Kim Jung-hyuk terkait dengan persyaratan yang ia berikan kepada Roman. Ia pun bertanya apakah wali kota benar-benar akan menyerahkan Incheon kepada Roman jika berhasil menyelesaikan misi tersebut, dan Kim Jung-hyuk pun menjawabnya tidak masalah siapapun yang memiliki Incheon. Yang terpenting baginya adalah seluruh warga Incheon bisa selamat dan juga aman dari para monster, dan jika memang Roman bisa membuktikan kemampuannya, maka tidak masalah baginya jika harus menyerahkan posisinya. Dan sebenarnya itu juga yang membuat Lee Tae-sung sangat mempercayai Kim Jung-hyuk. Saat bencana pertama sampai dengan kelima, Kim Jung-hyuk selalu berusaha melindungi warga Incheon dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Suatu hal yang sangat sulit untuk ditemui pada zaman sekarang, yang mana biasanya setiap orang hanya mempedulikan keselamatannya sendiri. Itulah kenapa Lee Tae-sung langsung bersumpah setia kepadanya. Dan setelah mendengar penjelasan tersebut, nampaknya sulit bagi Lee Tae-sung untuk bisa menghentikan niatan wali kota yang hanya peduli dengan warga-warganya. Karena jika memang Roman bisa membuktikan nilainya, tidak masalah bagi Kim Jung-hyuk untuk turun dari kursinya. Dan di tengah-tengah perbincangan tersebut, seseorang pun menghampiri wali kota dengan wajah serius. Ia pun berkata, Wali kota,
penyidik dari pusat akhirnya tiba untuk memeriksa apa yang sebenarnya telah terjadi pada Guild Red Moon. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Kim Jong Hyuk terkejut. Ia memang telah mempersiapkan segalanya, tapi kedatangan perwakilan dari pusat terlalu cepat dibandingkan dengan prediksinya. Jadi mau tidak mau Kim Jong Hyuk pun harus menemuinya. Setelah beberapa saat, Kim Jong Hyuk pun bertemu dengan penyelidik dari pusat kota. Ia bernama Tae Jun Mon, seseorang yang dekat dengan Cha Dong Chul. Sebenarnya ia masih memiliki tugas di ibu kota, tapi setelah mendapatkan kabar bahwa Red Moon telah dihancurkan dalam kurun waktu 1 hari, ia pun langsung membatalkan seluruh agendanya dan menuju Incheon. Dan disinilah ia saat ini bertemu dengan wali kota untuk mengetahui sebenarnya apa yang telah terjadi dengan Guild Red Moon. Dan tentunya Kim Jong Hyuk tidak bisa menceritakan kebenarannya saat ini, mengingat ia masih memiliki janji dengan Roman Dimitri. Jadi Kim Jong Hyuk pun membuat alasan bahwa Guild Red Moon ialah yang bertanggung jawab, atau dengan kata lain ialah yang menghancurkan Red Moon. Tentu saja Tae Jun Mon tidak mempercayai omong kosong tersebut. Guild Red Moon adalah guild besar dengan 100 anggota. Jadi tidak mungkin Kim Jong Hyuk memusnahkan mereka hanya dalam waktu 1 hari. Tapi Kim Jong Hyuk masih tetap dalam pendiriannya. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya lah yang memberikan perintah kepada seluruh anggotanya untuk menghancurkan Red Moon. Dan dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.